Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yanluki Martanto dan hari ini kita bertemu di channel pribadi saya. Dan khusus untuk channel ini kita akan membahas aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari ya. Misalnya aplikasi PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update dari video-video terbaru yang akan saya upload. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dasar-dasar penggunaan aplikasi PowerPoint. Buat teman-teman yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi. Ya, oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, jadi karena ini adalah karena ini adalah sesi pertama untuk tutorial PowerPoint. Jadi kita hanya akan belajar dasar-dasarnya saja, fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam aplikasi PowerPoint ini dan bagaimana penggunaannya. Oke. Ya. Oke, jadi pada saat pertama kali kita buka aplikasi PowerPoint-nya, halaman pertama yang tampil adalah halaman seperti ini. Jadi di sini ada home, ada new kalau kita mau membuat dokumen baru, dan ada open kalau kita mau membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Dan di sini ada recent. Nah, recent ini adalah dokumen yang baru saja kita buka. Yang baru saja kita buka ya. Ini. Dan kalau misalnya kita ingin membuat presentasi yang baru, kita bisa pilih blank presentation atau kita pilih atau di sini juga disediakan template untuk presentasi yang lain ya. Jadi terserah kita mau memilih model yang mana yang kita sukai. Seperti ini. Nah, sekedar informasi di sini saya menggunakan aplikasi PowerPoint 2016. Kenapa saya gunakan ini? Karena walaupun sekarang sudah ada aplikasi PowerPoint 2019, tapi yang saya lihat di keseharian kita ternyata masih banyak juga yang menggunakan aplikasi Office 2016 dan juga 2013, 2010, bahkan ada yang masih menggunakan 2007. Tapi saya pastikan bahwa mau kita menggunakan versi yang berapapun itu masih akan tetap sama, teman-teman. Yang berbeda itu cuma di tampilannya saja dan penambahan beberapa fitur yang pastinya akan lebih mempermudah kita dalam melakukan presentasi ini. Ya, jadi kita pilih salah satu dari template ini. Misalnya saya pilih yang ini ya. Tapi terserah, sekali lagi ini terserah dari selera teman-teman semua. Nah, pada saat kita sudah klik, kita masuk ke dalam pilihan warna. Jadi pilihan warnanya ini ada warna pink, ada warna seperti ini ya, ada orange, dan masih banyak lagi. Kita pilih salah satunya saja, terserah kita mau sesuai dengan selera kita. Nah, lalu kita klik create. Oke, sekarang kita sudah ada di jendela kerjanya ya ini. Jadi yang pertama itu di sini kita bisa ketikkan judul dari presentasi kita. Nah, misalnya di sini contoh presentasi. Ya, terserah, ini hanya contoh saja ya. Nah, terus di sini di bawahnya ada nama teman-teman. Ya. Ya. Oke. Nah, di menu home ini sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasi Word dan Excel. Jadi di sini ada new slide kalau kita mau membuat slide yang baru. Kalau misalnya kita klik secara langsung, maka otomatis kita akan masuk ke slide berikutnya, dan yang dipilih ini adalah template standar ya dari bawaan dari ini ya. Jadi kita ini. Tapi kalau misalnya kita ingin bentuk yang beda atau tema yang berbeda, bisa kita
klik icon anak panah yang ke bawah ini, lalu kita pilih bentuk yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin membuat bentuk seperti ini untuk presentasi kita. Jadi ini layoutnya, yang membedakan di sini adalah layoutnya. Oke. Terus di sini ada sama ya, sama dengan Word. Di sini untuk memilih jenis hurufnya, terus ukuran huruf, bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Jadi ini sama saja dengan Word, jadi saya tidak akan perlu jelaskan secara panjang lebar. Sekarang kita masuk ke menu insert. Nah, di insert ini ada new slide juga, ya sama fungsinya dengan yang di home sebelumnya ini. Lalu ada table. Nah, di sini kalau kita ingin memasukkan table, jadi sama sebenarnya dengan Microsoft Word, kita juga bisa memasukkan tabel ke dalam presentasi kita. Jadi misalnya kita ingin memasukkan tabel atau data penelitian dan lain sebagainya, kita bisa masukkan dengan menu tabel ini. Nah, kita tinggal pilih, lalu kita tentukan jenis tabelnya seperti apa, ukurannya berapa, dan lainnya. Ya, lalu kita tinggal klik. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Oke. Sekarang berikutnya ada pictures. Pictures ini untuk memasukkan gambar. Jadi ya kita bisa pilih gambar dari device kita. Kalau misalnya kita ingin gambarnya ini tersedia di device kita, silahkan kita pilih dari memori komputer kita. Tapi kalau kita terhubung dengan internet, kita ingin mencari online pictures, bisa kita klik online pictures ini. Lalu kita akan masuk ke browser dan memilih gambar yang kita inginkan. Terus ada fitur screenshot. Screenshot ini gunanya untuk mengambil gambar dari layar laptop kita, layar komputer kita. Jadi misalnya saya ingin screen clipping ya. Saya ingin mengambil gambar dari layar utama dari desktop saya. Jadi saya klik ini, lalu kita tinggal menunggu beberapa saat, lalu kita pilih seleksi yang kita ingin masukkan. Oke, langsung masuk ke dalam slide kita. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita ingin ambil itu misalnya gambar lain, misalnya ini menu. Nah, caranya kita pilih screen clipping ini. Lalu kan di sini kita diberi kesempatan beberapa detik ya. Kita diberi kesempatan beberapa detik untuk melakukan aksi. Ya, jadi pada saat ini, nah langsung kita klik OK. Nah, sekarang kita pilih. Oh, sorry. Tadi terlambat ya. Kita ulang. Ya, jadi di sini harus cepat teman-teman ya. Iya, oke ya, ini dia. Nah, ini. Jadi saya sudah berhasil menangkap gambar dari start. Lalu saya masukkan ke PowerPoint saya. Itu untuk fungsi screenshot. Nah, terus untuk foto album ini sama dengan pictures, sama-sama memasukkan gambar, tapi untuk foto album ini itu digunakan untuk memasukkan banyak gambar secara bersamaan. Jadi jadi ini adalah untuk memasukkan satu album ke dalam presentasi kita. Terus di sini ada shapes. Kalau shapes ini ya sama dengan Word juga. Di sini ada text box, terus ada line arrow untuk anak panah, kemudian rectangle, ada lingkaran. Ya fungsi shape lah ya gitu. Terus smart art ini untuk memasukkan bagan. Nah, ini misalnya kita ingin membuat struktur organisasi, misalnya kita melakukan presentasi untuk membuat struktur organisasi. Nah, ini kita bisa masukkan, kita bisa gunakan smart art grafik ini. Nah, oke ya. Nah, ini ya, kita ingin masukkan seperti ini, kita tinggal klik dan oke. Sekarang kita tinggal ganti-ganti teksnya ya. Ya, sekarang kita ke menu berikutnya, chart. Nah, chart ini untuk grafik. Jadi misalnya ada data yang kita ingin tampilkan dalam bentuk grafik, nah kita bisa gunakan chart ini. Dan di sini ada macam-macam, ada yang dalam bentuk garis, kemudian ada yang berbentuk
lingkaran seperti ini, ada yang bentuk bar, nah ini ada yang berbentuk area, ya, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Terus ada text box, ini komen dulu ya, ini komen, jadi kita bisa menambahkan komentar di samping dari presentasi kita. Nah, jadi ini tujuannya ini sebenarnya ini jarang digunakan, tapi akan sangat membantu kalau misalnya kita membutuhkan catatan-catatan tambahan untuk presentasi kita. Jadi kita bisa tambahkan di sini beberapa keterangan misalnya ya. Nah, dan ini akan tampil pada saat kita melakukan presentasi, tapi yang bisa melihat itu cuma kita sebagai yang melakukan presentasi, dan tidak akan kelihatan ke audiens. Seperti itu. Ya. Terus text box. Nah, fungsi dari text box ini adalah untuk memasukkan fungsi dari text box ini adalah untuk memasukkan kotak yang berisi tulisan. Nah, ini. Dan kita bisa atur di format seperti ini. Nah, kita bisa pilih warna yang kita inginkan, warna dan bentuk tulisannya ya. Ya, itu untuk text box. Kemudian ada header and footer. Header dan footer ini untuk memasukkan catatan kaki dan catatan header ya, untuk memasukkan header dan footer. Sama dengan kalau kita biasa membuat header dan footer di Microsoft Word, kita pasti akan bisa juga menggunakan di sini. Terus di sini ada word art untuk variasi huruf yang yang bervariasi. Di sini sudah ada banyak pilihannya ya. Ya, ini sama. Terus date and time. Ini sebenarnya jarang digunakan, teman-teman. Ya, terus ada slide number, object dan lain sebagainya. Terus equation ini juga sering digunakan, khususnya kalau misalnya kita ini buat yang anak matematika atau fisika yang butuh presentasi rumus-rumusnya. Ini kita bisa gunakan ini, tapi mungkin kita akan bahas khusus di pembahasan yang lain karena ini akan terlalu luas dan membutuhkan waktu yang agak panjang untuk kita bahas cara penggunaan equation di PowerPoint ini. Untuk saat ini kita hanya fokus ke fungsi-fungsi dasar dan pengenalan dari aplikasinya. Terus di sini ada video. Jadi video sama dengan pictures tadi, video. Tapi kan bedanya adalah ini kalau pictures ini adalah gambar, kalau ini video. Jadi kita bisa juga pilih dari device kita, dari komputer kita pilih di device. Lalu kita juga bisa pilih video secara online dari internet. Ya, kita bisa pilih online video. Terus di sini ada audio untuk memasukkan suara. Ya, ini, dan record untuk merekam suara. Jadi kita bisa merekam secara langsung melalui aplikasi PowerPoint ini. Bisa juga kita memasukkan suara yang sudah direkam sebelumnya. Nah, terus ada screen recorder. Screen recorder ini tujuannya untuk merekam pergerakan kursor, merekam layar kita. Jadi sama dengan screenshot, tapi kan screenshot bedanya screenshot tadi menghasilkan gambar. Kalau screen recorder ini outputnya adalah video. Jadi videonya yang akan ditampilkan di slide kita. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita ke desain. Di menu desain ini tidak terlalu banyak yang ini lebih ke tema yang kita pilih di awal tadi. Jadi kan di awal tadi kita sudah memilih bentuk dasar dari presentasi kita. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita ingin mengubah bentuknya, kita bisa ubah di desain ini. Jadi kita kembali ketemu dengan template-template yang sebenarnya kita sudah ketemu di halaman yang paling awal tadi. Nah, kita bisa kembali memilih di sini kalau kita ingin memilih. Mungkin kita ingin sesuaikan, kita mungkin berubah pikiran. Yang tadi kita pilih itu kurang menarik, jadi kita ganti. Nah, ini kita bisa ganti di desain. Terus ada, ya di sini juga masih sama. Tadi kan setelah kita memilih desain, kita memilih warna dasar. Jadi ini juga ada warna. Nah, sama sebenarnya ya.
Terus di sini slide size. Ini untuk slide size ini kita bisa pilih ukuran standar yang 4:3, atau kita bisa pilih juga widescreen yang 16:9. Jadi untuk ukuran slide ini bisa kita sesuaikan dengan media yang akan kita gunakan pada saat presentasi. Misalnya kita akan tampilkan di proyektor, dan umumnya yang saya tahu proyektor umumnya itu 4:3. Jadi kita bisa pilih ukuran yang 4:3 ini. Nah, tapi kalau misalnya kita akan tampilkan di layar yang luas, kita bisa pilih widescreen yang 16:9. Terus di sini ada format background untuk mengatur background dari presentasi kita. Nah, di format background ini ada beberapa pilihan. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau solid fill ini dia satu warna saja. Nah, ini satu warna saja. Terus kalau gradient, kita bisa menggunakan dua warna yang berbeda. Misalnya saya ingin di sini ya ini dari gradasi dari hitam kemudian ke putih. Nah, kita bisa pilih di sini warnanya putih. Nah, ya jadi ini ya. Oke. Nah, ini untuk melakukan gradasi dari hitam ke putih, atau untuk angle-nya di sini untuk sudut dari warnanya. Jadi kan ada dua warna. Jadi kita bisa tentukan sudutnya seperti ini. Terus ada pictures. Kalau pictures ini untuk menjadikan gambar sebagai latar belakang atau sebagai background ya. Kita bisa masukkan, kita bisa pilih gambar dari komputer kita yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, tapi ini gambarnya ngasal ya teman-teman. Terus ada pattern. Kalau pattern ini motif ya. Nah, ini yang berbentuk motif. Jadi ya terserah, sebenarnya ini adalah tergantung dari selera teman-teman sendiri. Oke, itu untuk desain. Selanjutnya kita ke transisi. Transisi ini adalah untuk mengatur perpindahan dari satu slide ke slide yang lainnya. Nah, apa bedanya dengan animasi? Kalau animasi itu untuk mengatur ini masuknya objek-objek yang ini, terus yang ini. Nah, itu animasi. Nah, kalau transisi untuk mengatur perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Bisa dipahami ya. Terus ini untuk nah, kalau untuk yang di sini nanti kita akan gunakan mungkin di presentasi untuk di tutorial-tutorial berikutnya, karena ini berkaitan dengan pengaturan dari jenis transisi yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa mengatur sound untuk transisinya, terus ada durasi, kemudian ini untuk apply to all, jadi kita bisa mengaplikasikan transisi yang kita pilih ini secara keseluruhan ke semua slide kita. Terus ada ini on mouse click, ini maksudnya kita presentasinya itu pindah dari satu slide ke slide lain setelah kita klik. Nah, bedanya dengan after, kalau after ini kita tentukan durasinya. Jadi ketika misalnya kita set di sini 5 detik. Misalnya kita set di sini 5 detik. Nah, maka setelah 5 detik secara otomatis dia akan berpindah ke slide berikutnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Ya, kita ulang. Oke, ini. Ini saya tidak melakukan apa-apa. Dan silahkan kita tunggu 5 detik.
Ya, dia pindah sendiri ke slide berikutnya. Ini fungsinya untuk after. Ya, ini. Oke, kita close dulu yang tadi ya. Untuk animasi. Nah, untuk animasi ini dia fokusnya ke setiap objek. Jadi di sini kan ada ada dua objek di sini. Kita bisa animasikan per objek ini. Jadi misalnya kita untuk tulisan ini, kita animasikan dia munculnya fade. Nah ini. Dan yang tulisan kecilnya di bawah ini kita fly in. Oke. Nah coba kita lihat. Kita coba. Nah, kita klik. Ini dia fade ya. Nah terus fly in masuk. Ya. Ya oke. Sekarang di slideshow. Untuk slideshow ini tidak akan terlalu banyak yang kita bahas. Kita cuma akan fokus di ini ya. Nah, kalau ini digunakan untuk memulai presentasi dari awal, dari slide pertama. Sementara yang ini from current slide ini untuk memulai presentasi dari slide yang kita pilih. Jadi misalnya tadi kita ada di slide kedua sekarang ya. Terus kita klik from beginning, maka dia akan memulai presentasi itu dari slide pertama. Tapi kalau misalnya kita posisinya di slide kedua, kita pilih kita klik from current slide, maka dia akan langsung ke slide yang kedua. Dan yang lain ini ya saya kira tidak terlalu penting untuk dibahas. Kemudian di review juga saya rasa tidak ada yang jarang digunakan ya, ini jarang digunakan. Terus untuk view-nya sendiri ini ya saya rasa ini juga jarang digunakan. Dan ini tadi sudah kita lakukan di awal, di insert ya, ini untuk recording. Jadi untuk screenshot, kemudian ada screen recording, audio dan video. Jadi ini. Dan kita juga bisa, nah yang menarik di PowerPoint ini adalah karena kita bisa menyimpan presentasi kita ini dalam bentuk video. Jadi kita bisa ekspor dan hasilnya itu MP4, MP4 ya. Ini. Kita bisa ekspor ke video. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini secara khusus di tutorial berikutnya ya. Oke. Ya, jadi mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kita cuma membahas dasar-dasarnya saja dari aplikasi PowerPoint ini. Pengenalan awal lah ya. Dan nanti di kesempatan yang lain juga kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuat presentasi yang menarik dan bagaimana memasukkan efek dan animasi yang ada. Jadi pastikan teman-teman stay tune di channel ini agar terus update video-video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.